Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Rosnia dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 akan membawakan materi mengenai anggaran biaya produksi untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu mengenai pengertian anggaran biaya produksi, yang kedua kegunaan anggaran biaya produksi, yang ketiga unsur biaya produksi, yang keempat tujuan anggaran biaya produksi, yang kelima faktor yang mempengaruhi anggaran biaya produksi, dan yang keenam penyusunan anggaran biaya produksi. Materi yang pertama mengenai pengertian anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir periode tertentu. Anggaran produksi juga disebut anggaran kegiatan karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Selanjutnya, apa sih kegunaan anggaran biaya produksi? Anggaran produksi ini berguna sebagai pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Di samping itu, anggaran produksi juga berguna untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, dan mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang seminimal mungkin. Dan apa saja sih unsur anggaran biaya produksi? Unsur anggaran biaya produksi ini ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah semua biaya yang terjadi untuk bahan baku dan menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah, di mana biaya bahan baku ini tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja, tetapi ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasi dengan produktif unit tertentu dari barang jadi. Anggaran tenaga kerja langsung ini harus menunjukkan jam kerja tenaga kerja langsung yang direncanakan. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi seluruh kegiatan perusahaan dalam proses pencapaian tujuan. Biaya overhead terdiri dari biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan semua jenis biaya pabrik seperti pajak, asuransi, penyusutan barang persediaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan anggaran biaya produksi. Tujuan anggaran biaya produksi yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, yang kedua untuk menguasai pasar tertentu, yang ketiga untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisiensi tertentu, dan yang keempat untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran biaya produksi. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan yang kelima, model kerja untuk menjalankan proses produksi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya produksi. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. 2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif atau kualitatif. Yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan, current asset atau current liabilities. Yang ketujuh, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedelapan, kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang lain. Selanjutnya faktor eksternal, yang pertama itu persaingan, yang kedua tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga tingkat penghasilan masyarakat, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima tingkat penyebaran masyarakat, yang keenam agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat,
Yang ketujuh, kebijaksanaan pemerintah. Dan yang kedelapan, keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, ada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyusunan anggaran biaya produksi. Penyusunan anggaran biaya produksi mengutamakan stabilitas produksi yang ditentukan terlebih dahulu untuk kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Setelah itu, tingkat persediaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Anggaran produksi tergantung anggaran penjualan. Mengapa demikian? Karena anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, metode produksi stabil. Besarnya unit produksi tetap stabil dari periode ke periode di mana besarnya unit persediaan dibiarkan mengambang. Dalam kebijaksanaan atau metode ini, unit atau barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian unit persediaan dapat ditentukan. Yang kedua yaitu metode persediaan stabil. Dalam penggunaan metode ini, besarnya unit produksi dari waktu ke waktu ditentukan dengan mengusahakan unit persediaan yang selalu sama di mana besarnya unit produksi dibiarkan mengambang. Yang ketiga, metode kombinasi atau fleksibel. Besarnya unit produksi dan unit persediaan dalam metode ini sama-sama berfluktuasi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh manajemen. Misalnya seperti adanya batasan maksimal atau minimal unit persediaan yang harus dipenuhi. Sekian penjelasan materi mengenai anggaran biaya produksi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.